Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera, nama budaya salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Philip Nugroho dari kelas TCD 1A. Ingin menyampaikan presentasi saya terkait kunjungan industri dalam rangka tugas K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum itu saya menyampaikan presentasi ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Yang kedua, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW yang atas bimbingannya kita dapat menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, kembali ke topik pembicaraan. Saya akan menuju ke slide yang pertama. Pada kali ini saya melakukan kunjungan kerja di PT Produksi Putra Mandiri. Profil industri bengkel Putra Mandiri dimulai pada tahun 1978 didirikannya. Berlokasi di Jalan Dr. KL Terajiman Widioningrat, Kampung Rawa, Bandung, Jatinegara, Cakung. Sejarahnya, awal berdirinya, Putra Mandiri berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pasar. Dengan pengalaman lebih dari 4 dekade, perusahaan telah menjadi salah satu produsen dalam industri sepatu di Indonesia. Jadi bengkel Putra Mandiri ini merupakan sebuah pabrik sepatu. Oke, next. Identifikasi bahaya yang saya temukan di bengkel Putra Mandiri ini adalah yang pertama, mekanis. Yang bagian mekanis ini cedera saat mengoperasikan mesin molding karena tidak ada label operasional dan tombol emergency pada mesin. Kemudian yang kedua ada fisik. Sisa bekas mesin setrap dapat membuat kaki tersayat karena tidak menggunakan sepatu safety. Yang ketiga ada kimianya. Debu pasir dan debu saat penghalusan molding sepatu yang terhirup karena tidak menggunakan masker. Kemudian yang keempat ada faktor ergonomis. Sempitnya ruangan membuat sulitnya fleksibilitas para pekerja ditambah posisi mesin dan alat-alat yang berantakan. Kemudian yang kelima ada faktor kimia. Lem yang tumpah dan mengenai kulit. Kemudian yang keenam ada fisik. Kurangnya ventilasi dan blower membuat ruangan menjadi panas dan sesak. Yang ketujuh masih fisik, banyak kabel yang tidak teratur dapat menyebabkan sulitnya maintenance dan evakuasi jika ada konsleting. Yang kedelapan masih fisik, kurangnya pencahayaan pada ruang produksi. Dalam temuan observasi yang saya temukan, nomor 1, aspek yang diamati alat pelindung diri. Temuannya sebagian besar pekerja tidak menggunakan APD. Statusnya sangat berbahaya. Rekomendasinya adalah sosialisasi dan penerapan aturan ketat mengenai pemakaian APD, lakukan pengecekan rutin. Yang kedua, aspek yang diamati kebersihan area kerja. Temuannya limbah potongan dari mesin scrap berserakan di lantai. Statusnya bahaya. Rekomendasi sediakan tempat khusus untuk limbah dan alat pembersih untuk menjaga kebersihan. Yang ketiga, aspek yang diamati penerangan. Temuannya adalah penerangan di ruang produksi kurang memadai. Statusnya berbahaya. Rekomendasi tambahkan lampu di area kerja agar pekerja dapat bekerja dengan aman dan selamat. Yang keempat, ventilasi. Temuannya adalah ruangan panas karena kurangnya ventilasi. Statusnya berbahaya. Rekomendasinya adalah tambahkan ventilasi atau blower untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Next. Temuan observasi yang berikutnya adalah sistem evakuasi darurat. Temuannya tidak ada jalur evakuasi yang jelas. Statusnya sangat berbahaya. Ini rekomendasinya pasang tanda jalur evakuasi dan pintu darurat yang mudah terlihat. Yang nomor 6 ada pelatihan K3.
Temuannya, pekerja tidak mendapatkan pelatihan K3 di sini, statusnya berbahaya. Rekomendasinya adalah adakan pelatihan rutin terkait prosedur K3 bagi semua pekerja. Yang ketujuh, penyimpanan bahan-bahan berbahaya. Temuannya, bahan kimia disimpan sembarangan tanpa pengaman, statusnya berbahaya. Rekomendasi adalah sediakan lemari khusus untuk penyimpanan bahan kimia berbahaya. Nomor 8, penempatan alat mesin. Mesin berat diletakkan terlalu dekat dengan area para pekerja. Ini temuan yang kita temukan, statusnya berbahaya. Rekomendasinya, tata ulang mesin berat agar tidak mengganggu aktivitas para pekerja. Oke, next. Kesesuaian K3. Alat pelindung diri atau APD hanya ada sarung tangan, kacamata, dan helm las, tapi jarang sekali untuk digunakan. 2. Area kerja bersih dan rapi, sangat kotor dari debu dan sisa-sisa skrap besi. 3. Rambu-rambu K3 terlihat jelas, tidak ada sama sekali rambu-rambu K3 pada ruang produksi. 4. Prosedur darurat dipahami pekerja, tidak ada pembekalan untuk situasi darurat bagi para pekerja. 5. Alat pemadam kebakaran ringan ada dan masih berfungsi dengan baik. Pelatihan K3 kepada para pekerja, tidak ada pelatihan dasar K3 pada para pekerja. 7. Kondisi ruangan yang nyaman dan aman. Kondisi penerangan dalam sirkulasi udara yang kurang membuat ruangan menjadi tidak nyaman. Oke, selanjutnya. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah tambahkan label instruksi dan tombol emergency stop pada mesin. Yang kedua, sediakan tempat khusus dan alat pembersih limbah mesin. Yang ketiga, terapkan aturan ketat dan cek rutin penggunaan APD. Yang keempat, tambahkan ventilasi atau blower untuk sirkulasi udara. Yang kelima, rapikan kabel untuk mencegah resiko korsleting dan tersandung. Yang ketujuh, sediakan sarung tangan untuk melindungi kulit dari bahan kimia berbahaya. Yang kedelapan, tambahkan lampu untuk keamanan dan kenyamanan kerja. Mungkin cukup itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak kesalahan, saya meminta maaf dan dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya Yudhitya Hari Nugroho pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.